Joy to the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. He is come. Joy to the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. He is come. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Joy to the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. He is come. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Semua joy to the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. He is come. Kesukaan bagi dunia, Kristus telah datang. Beri hatimu kepadanya. Mari menyanyilah, mari menyanyilah, mari menyanyilah. Boleh semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Yeay. Joy to the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. He is come. Teriakan sama-sama. Joy. Yeay. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau datang untuk kami ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya yang siap katakan amin. Yes. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang buat kalian yang udah tuning in di AOC Teen Online Service. Welcome. Jangan merasa canggung atau merasa kaget dengan cara ibadah kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, atau mendengarkan bahasa asing. Karena kami yakin dan percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita, dan itu semua adalah ekspresi cinta kita pada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, ada beberapa pengumuman yang perlu aku sampaikan dan kalian semua perhatikan. Yang pertama, Teen Online Service kita bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jadi, Teen Online Service kita bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Dan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan Komsel kalian. Jadi jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama di Komsel. Itu saja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Sebentar lagi kita akan lanjut ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. I hope you all are well.
We begin our Christmas series. Oke, aku mulai dari how many like to be great. How many like to be great? Boleh angkat tangan yang suka being great. Yes, we all do. Nggak ada salahnya doing great, become great, and doing great. Tapi hari ini dari Natal kita mau bahas who is the greatest in your life. Who is the greatest in your life? Who is the king in your heart? Nah, kita lihat bersama-sama di Matius 2 ayat yang kedua. Matius 2 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, bayangin, ceritanya ini si Raja Herodes waktu itu lagi, dia ini kan seorang raja ya, dia ini duduk di tahta, tiba-tiba didatengin orang, ditanyain sama orang-orang, yang mereka ini ternyata menanyakan raja lain. Ya pasti mengganggu banget ya, buat yang duduk di atas tahta kerajaan. Nah, dari cerita Natal, Herodes itu kejam, bahkan dia bunuh keluarganya sendiri untuk secure power, supaya dia itu tidak ada yang menggantikan, supaya dia tidak tergantikan. Waktu bayi-bayi dibunuh, nggak perlu masuk sejarah karena seringnya Herodes ini membunuh orang. Sadar nggak sadar, ternyata yang kuasain hati kita ini juga kejam loh. Nggak mau Yesus jadi raja di hati kita. Sehingga Natal ini mengajak kita untuk merenungkan, siapa sih yang duduk di hatimu? Siapa sih yang duduk di hati kita? Apakah itu your pride, your unbelief, your heart rate, your strength, insecurity, atau ambisi kita? Nah, kita lanjut ceritanya di Matius 2 ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, padahal ternyata si Herodes ini punya niat busuk, dia punya niat jahat. Dia suruh orang-orang ke sana nyari raja tersebut karena mau membunuh bayi tersebut, karena Herodes ini merasa terancam. Come on, bukankah ada Herodes kecil di hati kita yang sering bikin kita merasa terancam karena Tuhan? Hello? Berapa banyak dari kita yang kita juga pakai alasan rohani untuk actually for us, not for him. Contoh, kita self-centered, kita absorb, kita maunya dunia itu berputar kepada kita. Kita maunya kita pada kebutuhan kita dan pada keinginan kita. Kalau untuk melayani Tuhan, males. Halo, siapa yang kayak gitu? Kalau melayani sesama, males. Kalau misalnya ngajak sesama untuk ke Yesus, males. Untuk apapun tentang Yesus kita males, karena kita maunya dunia berputar kepada kita. Itu Herodes kecil yang ada di hati kita yang teriak, ini tentang aku, ini tahtaku, gak boleh ada yang lain, harus tentang aku. Jangan tentang Yesus, jangan tentang Tuhan, harus tentang aku. Itu Herodes kecil yang ada di hati kita. Herodes kecil yang ada di hati kita itu teriak, ini zona nyamanku, ini nyamanku, aku nyaman berkuasa sendiri. Jangan bawa-bawa rencana Tuhan dalam hidupku. Maunya rencanaku, bukan rencana Tuhan. Aku enak kok dengan mauku sendiri. Udahlah, nggak usah ikutin enaknya maunya Tuhan. Aku nyaman kok dengan insecureku. Ya udah, nggak usah ke luar zona. Aku nyaman kok dengan sakit hatiku. Aku nyaman kok dengan rasa maluku. Aku nyaman kok dengan semua ini. Nggak usah bawa-bawa rencana Tuhan. Hei, itu Herodes kecil yang ada di hati kita yang berteriak seperti itu. Nah, dari cerita Natal ini, apa sih yang Tuhan mau berubah di dalam hati kita? Yang pertama, He want to be king in your life. Katakan sama-sama, He want to be king in your life. Bukan rasa malu yang jadi raja, bukan rasa malas yang jadi king, bukan rasa nyaman yang jadi king, bukan Herodes kecil yang ada di hati kita yang jadi king. Tapi He wants to be king in your life. He wants to be king in your life. Yang kedua, let God of the Bible be real to you. Let God of the Bible be real to you.
Orang sering cari Tuhan seperti yang mereka mau, bener gak sih? Bukan Tuhan yang seperti dinyatakan di Alkitab. Maunya seperti Tuhan yang seperti dia mau. Nah, aku ada ilustrasi hari ini. Aku mau panggil satu temanku, Koganda. Koganda boleh kesini dong, bantuin saya ilustrasi. Yeay. Nah, jadi ini temanku namanya Koganda. Seperti yang kita lihat ya, Koganda itu orangnya seperti ini. Realnya Koganda adalah seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalnya aku mau ngelihat Koganda itu seperti mauku? Ya udah, aku bilang aja sama teman-teman, Koganda itu orangnya, kita lihat di sini berisi kan. Tapi aku bilang aja, Koganda itu kurus ceking, cuman tulang tok, nggak ada dagingnya. Terus misalnya di sini Koganda kan rambutnya pendek nih. Aku bilang aja, Koganda itu rambutnya panjang banget sampai ke pinggang, terus rambutnya hitam. Aku bilang rambutnya Koganda itu warnanya hijau. Kan bukan Koganda banget ya kan, bukan the realnya Koganda, tapi itu apa yang aku mau untuk aku sampaikan ke kalian. Ternyata Koganda itu realnya seperti ini. Thank you ya Koganda. Nah, jadi bukan gambaran aslinya, tapi yang kita bayangkan. Sama halnya ketika kadang kita cari Tuhan seperti yang kita bayangkan, bukan Tuhan seperti yang ada di Alkitab. Di dalam agama, kita coba menawar, kita kurang-kurangkan Tuhan. Kadang kita buat Tuhan utang sama kita. Aduh, aku udah gini, kok Tuhan gak begitu? Tuhan, aku sudah melakukan ini, kok Tuhan gak melakukan itu? Kita bikin Tuhan berhutang sama kita. Supaya apa? Supaya kita buat diri kita ini supaya kita diberkati dan sebagainya. Orang beragama kadang bisa aja sama jahatnya terhadap kedaulatan Tuhan seperti orang yang tidak beragama. Kita sembunyi di balik agama. Karena apa tadi? Kita tidak being real terhadap Tuhan. Kita melihat Tuhan seperti Tuhan itu apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan real seperti di Alkitab. Yang ketiga, the king want to use you. Katakan bersama-sama, the king wants to use you. Kedatangan yang pertama, Tuhan pakai yang berlawanan. Tuhan hebat lahir di palungan, benar kan? Di Nazaret, bukan di kota besar Yerusalem. Pesan anugerah awalnya enggak buat bangsa besar seperti Mesir, Babilonia, Roma, dan sebagainya. Tapi malah ternyata untuk bangsa kecil seperti Yahudi. Tuhan kalahkan Goliat itu bukan dengan orang yang lebih besar dari Goliat atau orang yang lebih kuat dari Goliat, tapi Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai Daud yang kecil, yang diketawain orang-orang. Nah, di zaman kuno, anak yang besar, anak yang lebih tua akan mendapat kekayaan dan sebagainya. Anak kedua atau yang lebih muda itu nggak dapat status. Itu di zaman dulu. Gimana sih Tuhan mau lakukan terhadap orang-orang tersebut? Ternyata di zaman dulu Tuhan ternyata pakai kain. Tuhan bukan pakai kain, tapi Tuhan pakai Habel. Bukan Ismail tapi Ishak, bukan Esau tapi Yakub, bukan Efraim tapi Manasye. Dia pakai Sarah tua, bukan Hagar yang muda. Dia pakai Ribka yang gak bisa punya keturunan, Hannah yang gak bisa punya anak, mamanya Samson yang gak bisa punya anak, Elizabeth yang gak bisa punya anak. Tuhan pakai mereka. Kenapa? Lagi-lagi, kenapa sih Nazaret bukan Yerusalem? Karena apa? Ini kata-kata Tuhan, I will use the person nobody wants. I will use the person everybody look down. And I can use the person who is forgotten. Amin, amin. Tuhan terima kamu apa adanya, tapi dia juga mau pakai kamu. Di sekolah kamu, di tempat kamu berada, mau nggak kamu dipakai oleh raja di atas segala raja? Yang mau katakan yes? Atau kamu takut? Kamu nggak mau karena kamu mau bilang sama dirimu sendiri, kamu nggak mau ada raja lain di hati kamu. Kamu mau biarkan Herodes kecil itu yang berteriak. Kalau dia raja, kamu harus ikut keputusannya. Kalau kamu bilang Tuhan adalah raja, maka kamu harus ikut semua keputusannya. Kalau kamu yang raja, seakan-akan kamu mau Tuhan yang ikut kamu. So, siapa rajanya? Apakah dia atau dirimu sendiri? So, who is the greatest in your life?
Who is the king in your heart? God wants to be king in your life. Let God of the Bible be real to you, and king wants to use you. Siapa yang mau kasih hatinya untuk Tuhan? Boleh angkat tangan pelan-pelan yang di rumah. Siapa yang mau Tuhan jadi raja di hatinya? Kalau itu Anda, mari kita doa sama-sama. Yang ada di rumah, mungkin yang mau dipakai oleh Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, aku mau serahkan Herodes kecil yang ada di dalam hatiku, Tuhan. Aku mau serahkan rasa takutku, Tuhan. Aku mau serahkan rasa maluku, Tuhan. Aku mau serahkan rasa comfortku, Tuhan. Egoku, Tuhan. Seenak diri sendiriku, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau, Tuhan, menjadi raja, Tuhan, di dalam hatiku, Tuhan. Aku mau ikut, Tuhan. Aku mau berserah kepada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mempatahkan Herodes kecil yang ada di dalam hatiku, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. God bless you.